keterangan, dan makna peran gramatikal, misalnya agents, benefaktif, faktitif, yang merupakan tambahan sesuai dengan perkembangan analisis sintaksis. Tiga, makna yang berhubungan dengan sinopsis umum kalimat seperti kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Sedikit catatan, kemungkinan makna gramatikal atau struktur merupakan pembicaraan tentang ciri-ciri gramatikal yang dibahas secara khusus dalam bidang linguistik, subbidang morfologi, dan sintaksis. Makna gramatikal merupakan perangkat makna kalimat yang bersifat tertutup. Ini berarti makna gramatikal setiap bahasa terbatas dan tidak dapat berubah atau digantikan dalam waktu yang lama. Itu sebabnya makna gramatikal sebuah bahasa dapat dikaidahkan. Ia bersifat tetap sesuai dengan keberterimaan masyarakat memakai bahasa itu. Selanjutnya, kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dua atau lebih kata dasar yang di dalamnya terkandung satu atau lebih makna baru. Hanya saja, kata-kata dalam kata majemuk tersebut tidak menonjolkan makna di setiap katanya, melainkan kelompok kata yang bersama-sama membentuk satu arti baru. Kata majemuk menurut para ahli. Alice Jahbana menggunakan istilah kata majemuk yang merujuk pada gabungan dua buah kata atau lebih yang memiliki makna baru. Sama dengan Alice Jahbana, Alwi 1998 dan Mulyono menyebut bahwa penggabungan kata dengan majemuk. Kata kunci dari majemuk adalah gabungan kata atau leksem. Menurut Bauer, majemuk adalah leksem baru hasil dari gabungan dua leksem atau lebih. Katamba mengatakan bahwa majemuk adalah kata yang terdiri atas minimal dua dasar yang tiap-tiap dasar dapat berdiri sendiri. Ciri-ciri kata majemuk: gabungan dari kata-kata yang membentuk sebuah makna baru. Contohnya, mata. Mata itu indera penglihatan manusia. Hari, nama satuan waktu dalam 24 jam. Mata ditambah hari sama dengan matahari, berarti sebuah benda yang ada di angkasa yang memberikan panas dan sinar pada bumi di siang hari. Ciri-ciri selanjutnya merupakan dua kata dasar tanpa imbuhan. Contohnya, sapu ditambah tangan sama dengan sapu tangan. Air tambah mata sama dengan air mata. Anak ditambah tiri sama dengan anak tiri. Unsur yang membentuk kata majemuk tidak dapat dibalik. Contohnya, alam semesta sama dengan alam semesta yang berarti seluruh isi dalam jagat raya. Sedangkan apabila unsur tersebut dibalik menjadi semesta alam, maka artinya segala sesuatu yang menyangkut kelangsungan hidup di bumi. Orang tua yang berarti ayah dan ibu dari seorang anak. Jika dibalik menjadi tua orang, maka tidak memiliki arti yang pasti atau jelas. Pengelompokan kata majemuk. Yang pertama, berdasarkan metode penulisannya. Kata majemuk senyawa adalah kata majemuk yang sudah melebur menjadi satu rangkai atau satu arti kata. Contohnya, matahari, gabungan kata dari kata mata dan hari. Bumi putra, gabungan kata dari bumi dan putra. Kata majemuk tidak senyawa, yaitu kata majemuk yang tidak
berpadu atau bersatu dalam penulisannya. Contohnya sapu tangan, dibentuk dari kata sapu dan tangan. Kumis kucing, dibentuk dari kata kumis dan kucing. Selanjutnya, pengelompokan kata berdasarkan kelas kata pembentuknya. Misal kata benda tambah kata benda, seperti kapal udara, kiri kanan, air mata, air minum, alam baka, akta kelahiran, anggota badan, alam semesta, sapu tangan, dan lain-lainnya. Contohnya, Wildan sudah bekerja di kapal udara selama 2 tahun lebih. Alam semesta ini selalu menyimpan rahasia yang tak pernah diketahui manusia. Rizka meminjamkan sapu tangannya pada Ida. Selanjutnya kata benda ditambah kata kerja, misalnya anak pungut, meja makan, akal budi, dan anak didik. Contohnya, tepat pukul 7 malam semua orang berkumpul di meja makan. Dinda adalah anak didik dari Pak Bima. Dia menangis setelah diejek temannya dengan panggilan anak pungut. Kata benda ditambah kata sifat, misalnya orang tua, rumah sakit, arus balik, akal sehat, dan anak muda. Contoh, kakek dirawat di rumah sakit selama 7 hari 6 malam. Panji adalah anak muda yang rajin ke masjid. Pada arus balik kemarin, jumlah kecelakaan kendaraan roda 2 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Selanjutnya, kata sifat ditambah kata kerja, misalnya salah guna, adil makmur. Contoh, Pak Jiman telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Seluruh rakyat Indonesia hidup dengan adil dan makmur. Kata sifat ditambah kata benda, misal ahli bahasa, ahli bedah, ahli sejarah, ahli sihir, ahli tafsir, dan ahli waris, serta ahli kubur. Contoh, Siti adalah satu-satunya ahli waris Pak Darman. Dalam film itu, Rike berperan sebagai ahli sihir yang jahat. Dr. Riz adalah ahli bedah yang masih muda dan cantik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.